Saya di sini perawat Iza akan melakukan prosedur perawatan luka sederhana, di mana dalam prosedur perawatan luka sederhana nanti kita akan melakukan dua cara perawatan luka. Yang pertama ada perawatan luka bersih dan selanjutnya ada perawatan luka kotor. Ada beberapa tahapan dalam melakukan perawatan luka. Yang pertama ada tahapan persiapan atau pre-interaksi, di mana dalam tahapan persiapan kita harus menjelaskan maksud dan tujuan kepada pasien. Dan yang kedua ada fase kerja, di mana dalam fase kerja nanti kita akan melanjutkan beberapa proses teknis dalam perawatan luka, baik perawatan luka bersih maupun perawatan luka sederhana. Selanjutnya setelah fase kerja ada fase evaluasi. Dalam fase evaluasi nanti kita akan mengevaluasi terkait dengan bagaimana respon pasien dan mengevaluasi bagaimana keadaan luka. Dan setelah fase evaluasi ada fase dokumentasi. Dalam fase dokumentasi nanti kita akan mencatat apa yang sudah kita lakukan, ya, baik mencatat tindakan yang sudah kita lakukan, mencatat hasil evaluasi dari respon pasien itu sendiri, mencatat bagaimana keadaan luka, bagaimana keadaan perkembangan luka, dan selanjutnya mencatat jam waktu saat melakukan tindakan. Oke. Yang pertama di sini kita akan melakukan fase orientasi. Dalam fase orientasi kita harus menjelaskan maksud dan tujuan kepada pasien. Kita juga harus meminta persetujuan kepada pasien. Ya. Jadi yang pertama, sebelum kita melakukan tindakan perawatan luka, kita harus meminta persetujuan pada pasien. Oke, permisi Bu, saya di sini perawat Iza akan melakukan perawatan pada luka Ibu dengan tujuan agar tidak mudah terjadi infeksi, untuk meningkatkan kenyamanan pada diri Ibu sendiri, untuk membersihkan luka dan menjauhkan dari terjadinya infeksi. Selain itu juga tujuannya adalah untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Di mana dalam melakukan perawatan luka, baik perawatan luka bersih dan luka kotor, di sini tujuannya yang utama adalah untuk meningkatkan atau mempercepat proses penyembuhan luka, yaitu untuk menjauhkan luka dari terjadinya infeksi. Oke, setelah kita meminta persetujuan kepada pasien, menjelaskan maksud dan tujuan kepada pasien terkait dengan manfaat atau tujuan dari perawatan luka itu sendiri. Setelah pasien menyetujui terhadap apa yang akan kita lakukan, kita lanjut pada fase persiapan alat. Persiapan alat di sini kita menyiapkan dua jenis. Yang pertama adalah perawatan alat steril, ya. Yang kedua adalah persiapan alat yang tidak steril, dalam arti alat yang bersih. Untuk perawatan alat steril ini kita siapkan di dalam bak instrumen steril, yaitu satu set alat steril, di mana di dalamnya terdapat dua cucing, ya, yang nantinya cucing yang satu adalah untuk larutan NaCl, yang kedua adalah untuk larutan betadine atau revanol, ya, atau larutan apa saja yang bisa kita gunakan untuk melakukan perawatan luka. Jadi sesuai dengan standar yang digunakan dalam rumah sakit masing-masing. Terus ada kasa steril, ya, ada kasa steril. Kasa steril, ada dup steril, ada pinset anatomi 2, ya. Jadi ada pinset anatomis 2 buah, dan ada pinset chirurgi 2 buah, dan ada gunting jaringan. Di mana gunting jaringan di sini bisa digunakan untuk melakukan perawatan luka kotor, ya, atau bisa digunakan untuk menggunting jaringan yang mati atau terjadinya nekrotik jaringan. Seperti contohnya biasanya nanti ada jaringan yang berwarna hitam atau berwarna kuning, ya, sehingga jika tidak digunting, jaringan yang mati itu akan menghambat untuk proses penyembuhan lukanya. Selanjutnya ada kanifun steril juga, ya, steril. Untuk alat bersih atau tidak steril, di sini terdapat kapas, ya, kapas alkohol yang nanti digunakan untuk melembabkan area
perban ya, agar mudah untuk membuka perban pada luka. Ada gunting perban, ada sepasang handscoon bersih ya. Terus ada salep juga nanti bisa digunakan untuk dressing ya setelah dilakukan perawatan luka. Jadi kita bisa menggunakan salep, bisa menggunakan Revanol, atau juga bisa menggunakan Sulfadur atau tulet. Terus selanjutnya ada plester ya. Di sini plester saya siapkan ada 2 jenis ya. Jadi bisa kita gunakan salah satu plester, ada Hispavit. Terus selanjutnya ada bacon atau bengkok ya. Jadi ada 2 bengkok, yang satu nanti bisa kita gunakan untuk alat-alat yang kotor, yang satu nanti bisa kita gunakan untuk alat-alat medis yang nanti bisa kita berikan larutan atau cairan klorin untuk merendam alat-alat medis seperti gunting ya. Terus seperti pinset yang bisa kita letakkan di bengkok yang diisi dengan larutan klorin. Terus ini ada korentang ya. Korentang bisa kita gunakan untuk menjepit atau mengambil alat-alat steril. Terus ada celemek ya, yang kita gunakan nanti pada saat proses melakukan perawatan luka sebagai pelindung agar tidak mengotori baju kita. Terus selanjutnya di sini ada perlak ya, atau pengalas yang kita gunakan nanti kita letakkan di bawah area luka agar pada saat membersihkan luka tidak terkena laken atau tempat tidur pasien. Oke, ini tadi terkait dengan persiapan alat untuk melakukan prosedur perawatan luka. Jangan lupa ya, ada alat steril, ada alat bersih. Oke, setelah kita menyiapkan alat-alat perawatan luka, setelah itu kita juga ada beberapa yang perlu kita perhatikan, yaitu terkait dengan pencahayaan lingkungan ya. Jadi ada persiapan lingkungan. Di antaranya adalah menutup sketsel ya, atau sampiran untuk menjaga privasi pasien. Selain sampiran dan juga atur pencahayaan yang cukup ya, jangan dibiarkan gelap-gelapan. Jadi diusahakan cahaya yang ada di ruangan kita sini benar-benar terang ya, agar mudah untuk melakukan tindakan. Oke, setelah persiapan lingkungan, persiapan pasien, persiapan alat juga sudah selesai, kita lanjut masuk pada tahap fase kerja. Oke, yang pertama di sini kita akan melakukan perawatan luka bersih ya. Dimana perawatan luka bersih di sini ada ciri-cirinya ya. Salah satunya adalah luka yang bersih tanpa adanya infeksi ya. Ciri-ciri dari luka yang terinfeksi salah satunya luka tampak kotor ya. Selain luka tampak kotor ya, ada cairan yang keluar dari area luka seperti cairan yang bau, terus cairan berwarna kuning atau pes ya, atau kita kenal dengan cairan nanah yang keluar ya, atau adanya perdarahan yang keluar. Selain itu juga adanya pelebaran pada jaringan atau pada area luka ya, di situ. Jadi kita harus bisa membedakan mana luka bersih dan mana luka kotor. Oke, yang pertama kita lanjutkan dengan melakukan perawatan pada luka kotor. Yang pertama, jangan lupa cuci tangan ya. Cuci tangan dengan 6 langkah. Oke. Terus selanjutnya setelah kita cuci tangan ya, kita memasang perlak di bawah area luka. Karena kebetulan saya memakai parfum ya. Jadi luka bersih terdapat di area tangan ya, sehingga untuk perlaknya kita siapkan atau kita letakkan di bawah area luka. Oke, permisi Bu, jangan lupa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan tindakan ya. Kita harus tetap memberikan informasi kepada pasien ya. Kita harus tetap komunikasi ya. Kita mau melakukan apa saja kita harus memberitakan kepada pasien. Permisi Bu, ya untuk perawatan lukanya akan saya mulai ya. Permisi, mohon diangkat dulu tangannya. Ini saya akan memasang perlak di bawah area luka Ibu ya, agar nanti pada saat saya memberikan cairan, membersihkan dan merawat luka Ibu, kotorannya tidak sampai kemana-mana. Oke, setelah memasang perlak di bawah area luka, selanjutnya kita
menggunakan handscoon bersih. Jangan lupa handscoon yang kita persiapkan ukurannya adalah sesuai dengan ukuran tangan kita. Jadi kalau terlalu kecil akan mudah robek. Kalau ukurannya terlalu longgar maka akan mengganggu proses prosedur tindakan. Jadi tetap dipertahankan keadaan handscoonnya kering dan juga dilumuri bedak ya, agar mudah tangan dimasukkan ke handscoon. Oke, setelah menggunakan handscoon kita mulai untuk melakukan pembersihan luka. Selanjutnya kita akan melakukan perawatan luka. Yang pertama adalah tahapan cleansing, yaitu membersihkan. Sebelum kita membersihkan area luka, kita buka balutan terlebih dahulu. Sebelum buka balutan, kita membasahkan area plester ya, dengan tujuan agar mudah plester kita lepaskan nantinya. Selain mudah dibuka, untuk mengurangi rasa sakit pada pasien. Oke, permisi Bu, ini saya akan lakukan perawatan luka ya. Ini lukanya sudah saya buka. Jadi nanti kalau Ibu terasa nyeri, silahkan napas panjang ya, seperti yang sudah saya ajarkan kemarin ya. Perlahan kita buka perban dengan menggunakan pinset ya. Misi Bu ya, saya buka ya. Tarik nafas ya. Ya, perlahan kita buka. Jangan lupa kita tetap komunikasikan kepada pasien dalam melakukan tindakan. Ya. Saya buka perbannya. Pada saat kita membuka pembalut atau balutan luka, jangan lupa kita observasi keadaan luka pasien ya. Keadaan lukanya seperti apa, apakah ada tanda-tanda infeksi ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui adanya cairan atau pus di dalamnya, bisa perlahan kita tekan di area sekitar luka, jangan di bagian lukanya. Nah, jika terdapat tanda-tanda infeksi, biasanya di daerah luka di sini mengeluarkan cairan ya, cairan bau atau cairan yang berwarna kuning, pus atau nanah ya, atau darah. Atau di area luka, di sekitar luka terdapat pembekakan ya atau kemerahan. Nah, itu bisa terjadi infeksi ya. Jika kita menemukan tanda-tanda seperti yang sudah saya jelaskan tadi, berarti luka ini adalah luka infeksi ya. Berarti di sini termasuk luka kotor. Nah, karena pada saat saya membuka luka ini, setelah saya observasi ternyata lukanya bersih, tidak ada pus ya, tidak ada darah, tidak bau, di area sekitar luka tidak ada kemerahan, lukanya bersih ya. Jadi saya kategorikan bahwa luka pasien ini adalah luka bersih. Oke Bu, lukanya bagus ya Bu ya. Jadi saya akan melanjutkan untuk melakukan perawatan luka Ibu ya, agar tidak terjadi infeksi. Oke, setelah itu kita letakkan pinset yang sudah kita gunakan ya di nirbacken atau di bengkok yang sudah berisi larutan klorin. Oke, sudah selesai kita membuka balutan. Setelah itu kita akan melakukan perawatan luka dengan menggunakan handscoon bersih. Mohon maaf, handscoon yang bersih kita buka terlebih dahulu. Selanjutnya pada saat kita akan melakukan perawatan luka, membersihkan luka, kita gunakan dengan menggunakan handscoon steril. Selanjutnya kita menggunakan handscoon steril.
Setelah menggunakan handphone steril, lanjut kita akan melakukan pembersihan luka dengan menggunakan pinset antivirus. Yang pertama, kita lakukan pembersihan luka dengan menggunakan kasa steril yang kita celupkan pada larutan NaCl 0,9%. Setelah itu kita bersihkan luka pasien. Permisi Bu, permisi, saya akan membersihkan luka Ibu ya. Nanti kalau nyeri silakan Ibu tarik nafas ya. Permisi. Kita bersihkan area luka dengan cara perlahan ya, tetap menjaga kenyamanan pasien, perlahan dari atas ke bawah seperti ini ya, dengan satu arah ya, jadi nggak boleh kembali lagi, satu arah. Selanjutnya kita buang, atau dengan cara sirkuler juga bisa ya, untuk membersihkan area lukanya. Tadi satu arah, bisa juga dengan arah sirkuler. Kita bisa melakukan berulang-ulang sampai keadaan luka bersih. Setelah itu kita berikan desinfektan, bersihkan luka dengan menggunakan betadine atau Tivanol pada area luka. Permisi Bu, secara perlahan juga kita membersihkan area luka. Permisi Bu, dari atas ke bawah atau satu arah, atau dengan cara sirkuler. Jangan lupa satu kasa digunakan satu kali resapan. Setelah itu kita pastikan bahwa keadaan luka sudah bersih. Setelah itu kita bisa memberikan salep atau kita bisa memberikan dressing supratul atau tulen. Karena ini lukanya bersih, jadi kita berikan tul atau supratul. Sebelum kita berikan supratul, jadi bisa kita ukur daerah luka. Jadi supratulnya nanti kita berikan pas atau sesuai dengan area luka. Kita gunting terlebih dahulu. Setelah dressing atau tulen terpasang di area luka, selanjutnya kita tutup luka dengan menggunakan kasa steril. Diusahakan kasa menutupi semua area luka ini. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada perawatan luka kotor. Sebenarnya terkait dengan persiapan alat dan prosedur tindakan semuanya sama. Hanya yang membedakan di sini adalah teknik atau proses tahapan dalam perawatan luka. Kalau untuk luka bersih, ada proses cleansing, membersihkan, lanjut dressing. Jadi setelah membersihkan, karena ini lukanya bersih, tidak ada pes, tidak ada nanah, tidak ada tanda-tanda infeksi, sehingga bisa langsung kita pasang dressing, kita tutup. Nah, untuk luka kotor, setelah dibersihkan ada tahapan debridement atau membuang jaringan mati. Jadi
Yang pertama, setelah kita lakukan cleansing, membersihkan area luka, selanjutnya tahapan yang kedua adalah tahapan debridement. Di mana tahapan debridement di sini adalah membersihkan atau membuang jaringan nekrosis atau jaringan mati, seperti area luka yang warna kuning atau tebal atau warna hitam, ya, itu harus dibuang, harus digunting. Jadi teknik untuk debridement itu ada teknik debridement mekanik dengan menggunakan alat medis atau dengan menggunakan gunting, ya. Jadi jika ada jaringan yang mati atau jaringan nekrosis seperti yang hitam ini harus kita buang terlebih dahulu, ya. Kita jepit, bisa kita jepit juga dengan menggunakan pinset siruji agar mudah menjepit jaringan, ya. Dijepit, setelah itu nanti kita gunting, kita buang, ya. Kalau masih ada lagi kita gunting, kita buang, kita gunting, kita buang, ya. Terus ada juga debridement otolitik, yaitu dengan tanpa menggunakan tanpa menggunakan alat-alat medis, ya, tanpa digunting. Jadi di sini bisa kita gunakan dengan salve, ya. Kita bisa menggunakan salve. Jadi salve kita berikan, ya, kita pasang di area luka yang gunanya adalah untuk melenturkan jaringan mati yang mengeras. Jadi ada jaringan nekrosis atau jaringan mati yang tidak bisa kita ambil dengan menggunakan gunting. Jadi bisa kita berikan salep di atasnya, ya, agar nantinya jaringan yang mengeras itu melunak dengan pemberian salep itu tadi. Setelah diberikan salep, barulah kita tutup dengan menggunakan kasa steril. Jadi untuk penutupan kasa steril itu hampir sama juga dengan pada saat menutup luka bersih. Jadi bedanya untuk luka kotor hanya di bagian debridement-nya di tahapan kedua. Jadi untuk tahapan perawatan luka, yang pertama ada tahapan cleansing, membersihkan. Jadi tekniknya sama pada saat membersihkan luka bersih maupun luka kotor. Yang kedua adalah teknik debridement atau membuang jaringan mati, dibersihkan jaringan matinya. Nah, ini biasanya dilakukan pada perawatan luka kotor, tidak pada luka bersih. Dan yang ketiga adalah tahapan dressing. Jadi tahapan dressing ini sudah mulai membersihkan atau menutup area luka. Jadi untuk tahapan dressingnya itu semuanya hampir sama, juga ditutup dengan menggunakan kasa steril seperti itu. Jadi setelah dilakukan debridement atau menggunting jaringan mati, dibuang, setelah itu nanti dibersihkan lagi dengan menggunakan NaCl untuk memastikan apakah jaringan yang sudah kita gunting atau kotoran yang melekat pada area luka yang kotor tadi itu semuanya dipastikan sudah bersih atau menghilang. Gitu. Jadi kita basahi juga NaCl-nya, kasa NaCl. Pastikan bahwa keadaan lukanya sudah bersih dari adanya pes atau nanah, bersih dari adanya kotoran atau darah, bersih juga dari adanya cairan eksudat atau dari jaringan mati. Setelah selesai, lanjut tahapan dressing. Jadi untuk yang luka bersih ini tadi tahapan dressingnya sudah selesai, ya. Terus kita bersihkan lagi dengan menggunakan kasa kering secara perlahan. Setelah itu bisa kita pasang salve atau supratul. Salve dengan menggunakan kasa steril nanti, ya, untuk meratakan. Bisa kita ratakan dengan menggunakan kasa atau dengan menggunakan jari telunjuk kita. Nah, kita kan dalam keadaan steril, jadi bisa kita ratakan dengan menggunakan
Jadi banyak macam dressing atau salep yang kita gunakan sesuai dengan kondisi luka ya. Dimana kondisi luka, jika banyak terdapat cairan, maka kita berikan dressing yang untuk mengurangi cairan ya. Terus jika keadaan luka lembab atau moist, jadi kita harus tetap mempertahankan kelembapan luka. Jika keadaan luka kita kering karena terdapat nekrosis jaringan yang banyak, sehingga kita memerlukan dressing untuk melunakkan jaringan nekrotik. Jadi dressing yang kita berikan bermacam-macam sesuai dengan keadaan atau kondisi luka. Oke, setelah dilakukan pemasangan salep atau tahapan dressing, selanjutnya kita tutup area luka dengan menggunakan kasa steril. Diusahakan luka semuanya tertutup kasa. Jangan sampai ada luka yang masih kelihatan ya. Semuanya harus tertutup dengan menggunakan kasa. Begitupun juga pada yang bukan bersih. Selanjutnya kita plester perbannya untuk mempertahankan perban agar tetap lengket di area luka. Permisi dulu ya, ini sudah selesai, saya tutup dulu ya lukanya. Selanjutnya untuk luka kotor, karena lukanya lebar atau besar, jadi untuk dressing atau penutupan luka di akhir bisa kita gunakan dengan menggunakan tensiopak atau lainnya, bisa juga dengan menggunakan perban. Dan juga kita bisa menggunakan hipavit. Diukur dulu, kita membutuhkan 2 hipavit. Usahakan ukuran hipavit yang satu dengan yang lainnya itu sama, agar tampak rapi dan indah dulu. Kenapa saya pakai hipavit? Karena hipavit saya rasa lebih kuat ya dibandingkan dengan menggunakan plester. Ini sebenarnya lebih efektif dengan menggunakan perban ya, karena lukanya besar.
Oke, setelah kita lakukan perawatan luka sampai tahap dressing, kita tutup area luka. Untuk luka kotor dan luka yang lebar sebenarnya lebih efektif nanti kita buka kembali dengan menggunakan spatula atau lebar. Sudah selesai, kita angkat perlatnya terlebih dahulu. Masih Bu, ya sudah selesai ya Bu ya perawatan lukanya. Saya angkat dulu ya Bu ya perlatnya. Oke, permisi Bu ya. Selesai, ada fase terminasi ya. Dimana fase terminasi di sini kita melakukan evaluasi. Yang pertama kita evaluasi pada pasien, menanyakan bagaimana respon pasien setelah kita lakukan perawatan luka seperti itu. Selanjutnya setelah respon pasien, evaluasi pada respon pasien terkait dengan kenyamanan yang dirasakan ya. Terus selanjutnya ini adalah tahap terminasi selanjutnya adalah membereskan alat-alat ya. Setelah alat dibereskan ya, jangan lupa handscoon dibuka. Helmet juga dibuka. Selanjutnya cuci tangan. Setelah itu kita masuk di tahapan yang terakhir adalah tahap dokumentasi. Dalam tahapan dokumentasi di sini kita perlu mencatat hasil evaluasi dari pasien, baik respon pasien itu sendiri perlu kita dokumentasikan. Terus selanjutnya yang perlu kita dokumentasikan adalah evaluasi atau perkembangan dari keadaan luka, apakah lukanya ada infeksi, ada tanda-tanda infeksi ya, ada kemerahan pada area luka, ada darah, ada apes atau bau ya. Setelah itu, setelah kita mencatat semua dokumentasi dan hasil evaluasi yang sudah kita lakukan pada pasien, lanjut kita mencatat ya, mencatat kapan kita melakukan tindakan keperawatan seperti itu, dan jangan lupa paraf tanda tangan kita sendiri. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Itu tadi perawatan luka kotor dan perawatan luka bersih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.